Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana itu, ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu ana tukang hajar. Bisa kamu mengikuti Lucu amalannya Mugaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tanggapan Bahar bin Smith, yaitu ketika Bapak Guru Gembul ini mengeluarkan unek-uneknya di depan Rabithah Alawiyah, yang dimana ketika itu Bapak Guru Gembul ini berdebat dengan Rabithah Alawiyah, yaitu mengenai tentang nasab Alawi. Nah, teman-teman, jadi Bahar bin Smith ini mengatakan bahwasanya ketika dulu itu Bahar bin Smith ini melakukan penganiayaan itu bukan kepada santri, kata Bahar bin Smith, yang katanya itu adalah Habib-Habib palsu, lalu kemudian dihajar oleh Bahar bin Smith, yang katanya itu adalah menipu ratusan juta. Nah, teman-teman, jadi bukan itu saja ya teman-teman ya, apa dilakukan oleh Bahar bin Smith tentang terkait masalah ya perilakunya, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Dan Bahar bin Smith ini kalau di dalam ceramahnya itu selalu menghina ataupun merendahkan pemerintah. Nah, teman-teman demikian Allah SWT, jadi saya akan simak video dari Bahar bin Smith ini. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuan di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana itu, ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu ana tukang hajar. Oh, jadi Bahar bin Smith mengatakan bahwasannya Bahar bin Smith ini mengajar yaitu Habib-Habib yang suka dawir gitu ya, yang menipu umat, yang mengaku-ngaku habaib dan menipu sampai ratusan juta. Tapi kalau saya lihat ya video Bahar bin Smith juga suka dawir juga ya teman-teman ya. Lucu ini. Tukang hajarnya ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Oh, jadi Bahar bin Smith ini dulunya itu bagian tukang ngajar Habib-Habib palsu. Jadi Bahar bin Smith mengatakan bahwasanya tugasnya yaitu untuk menghajar Habib-Habib palsu. Namun Rabithah Alawiyah itu berlepas tangan ya tentang terkait Bahar bin Smith ini yang perilakunya ini meresahkan. Bahkan Rabithah Alawiyah itu cuci tangan ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Ana tukang hajar Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika ana hajar itu orang yang ngaku Habib, 2 orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Perusak citra habaib. Kalau memang ana ente orang anggap sebagai perusak citra habaib, kalau ente orang yang berakal, satu yang membocorkan perahu, kalau ente orang nggak berakal, ente satu orang membocorkan perahu, semua tenggelam. Ente beranggapan anak nggak baik, anak nggak bagus, anak merusak citra habaib. Harusnya ana aja yang ente buang, jangan anggap semua habaib sama kayak anak. Kalau itu menganggap seperti itu, tapi kan ente nggak tahu kenyataannya. Bagaimana anak hajar Habib-Habib bukan tipu, bagaimana anak hajar Habib-Habib bukan dawil, bagaimana anak hajar Habib-Habib palsu. Bahkan sempat waktu itu sekitar tahun 2013 Anda dikasih daftar sama Nagobatul Ashraf Habib Ali Zainal Abidin Segaf. Tanya, Anda dikasih daftar Anda dikasih daftar Habib-Habib palsu, Anda bagian ngehajar Habib palsu. Tapi kalau ente orang mau menilai apapun, Anda nggak ada urusan, sebab semua orang punya hak untuk menilai. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya jawaban dari Bahar bin Smith bahwasanya Bahar bin Smith itu mengaku dirinya itu mengajar yaitu Habib-Habib palsu yang menipu ratusan juta dan menghajar yaitu Habib-Habib yang dawir. Namun kenyataannya ya teman-teman, Bahar bin Smith ini juga suka dawir ya di dalam ceramahnya, di dalam dakwahnya. Bukan 1 dan 2 tapi banyak teman-teman, yaitu tentang kisah-kisah khurafatnya. Bahkan yang video yang kemarin itu ya, Bahar bin Smith itu juga berkata-kata yang kasar. Seperti dalam video ini, mari kita simak. Nah, seperti perilaku yang semacam ini, apakah ini adalah mencerminkan yaitu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman? Mari kita simak videonya. Keluar kowe! Hanya pendekar kau, ayo pendekar! Satu-satu lawan saya, ayo! Penipu kau! Penipu! Bajingan kau! Keluar! Jadi ada kata-kata yang kotor gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi Rabithah Alawiyah itu berlepas diri yaitu dari Bahar bin Smith yang ya perkataan yang kotor, yang meresahkan, dan bahkan yaitu dari caci maki dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi mari kita simak videonya. Dan kita juga mendapati hal yang sama. Jangankan masyarakat umum,
Robitoh Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robitoh Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini, yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Jumlah Alawiyin dulu dengan sekarang jauh berbeda. Kalau misalnya kita punya permasalahan ini, dulu Alawiyin jumlahnya sedikit, pendidikannya terbatas, terkontrol, sirkuitnya tidak terlalu luas, turunannya bisa diukur dari bagaimana ayah dan ibunya. Kita sekarang hidup di generasi di mana jumlah Alawiyin begitu banyak, pendidikannya beragam, tinggalnya juga beragam di berbagai negara, menerima informasi yang beragam, dan permasalahan mereka sama dengan permasalahan di masyarakat. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Robitoh tidak anti kritik, dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robitoh pun mengkritik Alawiyin itu sendiri, tidak sekali dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robitoh. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robitoh pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robitoh, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua, adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal, bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini, dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudah kita sebut juga. Gimana Robitoh gitu loh, keresahan gimana Robitoh? Kok ada ini nih yang begini? Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robitoh pernah belain dia nggak? Robitoh pernah kasih bantuan hukum nggak? Robitoh ini medianya nggak kecil. Ada media Robitoh Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robitoh Alawiyah. Pernah nggak Robitoh mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robitoh jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robitoh? Kalau misalnya Robitoh punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyin lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robitoh harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu milih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robitoh menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robitoh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan dari Robitoh Alawiyah tentang terkait Bahar bin Smith. Yang dimana Bahar bin Smith itu selalu membuat kontroversi dan selalu membuat kegaduhan di kalangan kaum muslimin. Tentunya Robitoh Alawiyah ini berlepas diri dari Bahar bin Smith ini ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Bahar bin Smith kalau berceramah itu ya tidak jauh dengan kalimat dawir ya teman-teman ya. Dengan dongeng-dongeng khurafatnya, bahwasanya Al-Faqih Al-Muqaddam yang Mi'raj sampai 70 kali sehari bertemu dengan Allah SWT itu ada ya teman-teman. Dan ada juga Bahar bin Smith juga mengatakan bahwasanya ada seorang imam yang berapa puluh tahun itu tidak tidur ya. Karena apa? Alasannya yaitu melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Dan itu termasuk adalah yaitu ya dawir-dawirnya Bahar bin Smith. Namun sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Seharusnya ya. Jadi Ormas Robitoh Alawiyah ini ya memanggil ataupun ya menunjukkan videonya bahwasanya apa yang diucapkan oleh oknum-oknum Habib tersebut itu salah dalam pandangan Islam, salah dalam ajaran Islam yang mengenai dongeng-dongeng khurafat, bukan malah dibela. Tentunya itu adalah hal yang sangat keliru. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.